Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mana ini suaranya? Ada semua nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semua Malam. coba wajahnya mana ini? Nggak ada wajahnya sama sekali. Coba semua kamera dinyalakan. Masa Ustazah lihat item-item gini toh? Ayo coba semua dinyalakan. Loh, Mas Veron yang ngapain loh? Dinyalakan. Ayo Mas Arjun, Mas Satria. Oke, gimana semua kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Doa mau belajar. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim 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 ya fatahu ya alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahhil wa yassir ma ta'assar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahhil wa yassir ma ta'assar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahhil wa yassir ma ta'assar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, semua video dinyalakan dulu, baru nanti Ustazah mulai pembelajaran hari ini. Coba, masih banyak sekali yang nggak nyalakan. Dari hampir 60 anak yang nyalakan cuma berapa? Aku nggak pakai seragam, nggak apa-apa yo. Ustazah tuh nggak. Sebenarnya sih ya harusnya pakai seragam. Cuma kalau emang terpaksa ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kalian niat untuk belajar itu sudah Ustazah sudah senang sekali ya. Oke. Hari ini kita akan belajar IPA ya, IPA. Minggu lalu Ustazah sudah berikan video tentang perpindahan kalor. Adakah yang mau menjelaskan ke Ustazah? Apa? Atau Ustazah panggil acak wes, ayo. Apa yang Ustazah jelaskan kemarin di video tentang IPA-nya ya, bukan SPDP-nya. SPDP-nya sudah Ustazah Lucy. Oke, kita review dulu ya. Sebelum kita masuk yang baru, ada yang baru lagi nih, gitu ya. Nah, kemarin itu tentang perpindahan kalor. Coba Ustazah pingin Mas Faras. Coba Mas Faras. Dalam perpindahan kalor itu ada pemuaian dan penyusutan. Apa itu pemuaian, Mas Faras? Apa, Faras? Atau ada yang tahu lainnya? Coba. Pemuaian itu apa? Siapa yo? Pemuaian, penyusutan. Minggu lalu Ustazah sudah kasih video tentang pemuaian dan penyusutan. Oh, Mbak Karin. Oke, silakan Mbak Karin. Pemuaian, penyusutan. Yuk, Mbak Karin. Ya. Ya, coba apa itu pemuaian? Sebentar, sama adik ya. Apa pemuaian itu? Pemuaian merupakan perubahan benda oleh kalor yang menyebabkan pertambahan ukuran dan volume kalor. Kalau penyusutan? Penyusutan benda yaitu perubahan benda karena penurunan suhu yang menyebabkan penyusutan atau berkurangnya ukuran dan volume benda. Jadi ada dalam kalor itu ada pemuaian dan penyusutan. Contoh, kamu kalau lihat rel kereta api ya, itu selalu ada
benggangnya. Untuk apa sih, Us? Nah, kalau pemuaian dia akan mengalami pemuaian di saat siang hari kan panas, dia akan mengalami pemuaian, dia akan bertambah panjang. Lah, sekat yang kosong itu tadi diisi sama dia. Nah, ketika dingin, ketika suhunya turun, ketika malam hari atau sore hari suhunya turun, dia otomatis akan balik lagi ke posisinya, mengalami penyusutan. Karena itu kenapa kok rel kereta api itu diberi celah gitu. Saya pernah jelaskan kan, itu untuk mencegah melengkung. Jadi kalau dia kadang dia tuh siang memanjang karena suhunya tinggi, nanti balik lagi. Nah, kayak gitu. Kalau semuanya nggak diantisipasi kayak gitu gimana, Us? Kalau nggak diantisipasi ya otomatis relnya akan bengkok. Terjadi kecelakaan juga. Nah, itu tentang pemuaian dan penyusutan. Nah, Ustazah juga jelaskan tentang konveksi, konduksi, dan radiasi. Adakah yang... Ada suaranya nyandet-nyandet. Oh, nyandet-nyandet. Apakah semua juga terasa nyandet-nyandet? Ustazah Putus-putus Ustazah. Oh, putus-putus. Oh, nggih. Bentar ya. Ustazah padahal sendirian ini di sini. Lomo. Slomo ya, internetnya soalnya banyak yang pakai meskipun Ustazah sendirian di kelas ya. Nah, sudah? Sudah enak? Masih? Sudah? Sudah enak belum? Sudah. Nah, alhamdulillah. Oke. Ustazah sudah jelaskan cara perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Ayo, Ustazah ini punya sebuah peristiwa ya. Sebuah peristiwa, kamu nanti sebutkan itu termasuk konduksi, konveksi, atau radiasi. Oke, Ustazah ini sedang berjemur di bawah sinar matahari. Kira-kira perpindahan kalor apa yang terjadi? Yuk, dinyalakan. Apa? Ustazah berjemur di bawah sinar matahari langsung. Kira-kira perpindahan kalor apa yang terjadi? Radiasi. Oke, radiasi Mas Aksan. Coba San, dinyalakan videonya. Jelaskan kenapa kok radiasi, San? Karena tanpa zat perantara. Nah, gak ada perantaranya, langsung ya. Ini matahari kena Ustazah langsung panas. Nah, itu radiasi. Oke, jazakumullah, hebat Mas Aksan. Kalau Ustazah lagi masak air ya, masak air itu blukutuk. Nah, itu airnya jadi panas. Awalnya air dingin, dia jadi panas. Kira-kira perpindahan panas apakah yang terjadi? Masak air biar mateng. Gitu kayak gitu ya. Kayak apa? Pantun gitu ya. Masak air biar mateng. Nah, kalau masak air itu termasuk perubahan panas apa? Perpindahan panas apa yang terjadi? Ayo. Oke, Mas Rizky Arifian, silakan. Konveksi. Konveksi. Kenapa kok konveksi, Mas Rizky? Kenapa kok konveksi, Mas Rizky? Dinyalakan. Ki, Mas Fian, kenapa kok konveksi? Karena merupakan melalui perantara. Oke, gini. Konduksi dan konveksi jazakumullah Mas Fian. Konduksi dan konveksi itu mereka itu ada zat perantaranya, dua-duanya itu ada zat perantaranya. Cuma bedanya di mana Ustazah? Bedanya kalau konveksi itu zat perantaranya ikut, kalau konduksi itu nggak ikut. Kenapa kok ikut, Us? Contoh tadi Ustazah mencontohkan masak air biar mateng ya. Nah, waktu kita masak air biar mateng itu ada
airnya berkutuk-berkutuk. Nah, itu kan ada yang berkutuk ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, mereka saling bertemu. Nah, itu konveksi, dia ikut pindah, berarti zat-zat partikelnya ikut pindah. Nah, kalau konduksi itu contohnya ketika Usada di situ kemarin Usada nyontohkan di video itu kan ketika kita pegang ujung panci yang besi itu rasanya panas. Nah, itu terjadi perpindahan kalor dari tapi nggak ada zat perantaranya, ya rasanya panas saja satu arah gitu ya. Oke, sudah paham semua ya tentang konduksi, konveksi, radiasi. Kalau sarannya Ustada, kalian ngafalinnya dari contohnya aja. Nanti kalian bakal paham. Oh, gini ya. Kalau radiasi itu rasanya panas langsung ke tubuh kita, kayak gitu ya. Nah, setelah kita pelajari konveksi, konduksi, dan radiasi, kita akan belajar cara menghambat dan cara mempercepat dan menghambat kalor. Nah, ini Ustazah punya nih. Ya, yang mau izin satu silahkan ya. Nah, menghambat dan mempercepat kalor. Nah, menghambat dan mempercepat kalor itu caranya seperti apa sih? Kalian lihat. Ini apa? Di gambar ini apa? Setrika. Setrika. Kalau ini sudah hubungkan ke listrik ya, ke colokan gitu ya. Bagian mana yang panas saat disentuh kira-kira? Yang mana? Yang besi. Bagian bawahnya. Yang bawah ini. Yang tidak terasa panas yang mana? Yang atas. Pegangannya. Di pegangannya ini ya. Nah, ini di sini ini ada alat yang dinamakan alat-alat yang bisa menghambat atau mempercepat perpindahan kalor. Nah, alat-alat apa itu, Us? Abdullah. Coret-coret Abdullah. Bisa dihapus Abdullah. Oke, sudah ya. Selanjutnya. Oke, bagian yang tidak panas saat disentuh itu disebut isolator dari setrika tadi. Sedangkan yang panas itu dinamakan konduktor ya. Tadi kan ada ini setrika ini. Yang terasa panas itu disebut konduktor. Yang enggak panas, yang ini yang tidak terasa panas itu isolator. Nah, ini. Kita lihat lagi ya. Nah, apa itu konduktor? Ada yang tahu konduktor itu apa? Kan tadi yang terasa panas itu konduktor, yang tidak terasa panas itu isolator. Yang disentuh panas. Oke. Kata Mas Ilyas yang disentuh itu panas itu konduktor, Us. Oke ya, kita lihat ya. Nah, ini contoh dari konduktor. Coba lihat. Contohnya konduktor ini ada apa aja? Ada nih, sutil. Sutil yang buat masak itu ya, sutil dari besi. Terus ini apa? Sumpit besi ya, yang aluminium. Ini sendok, ini garpu. Nah, itu contoh-contoh dari konduktor. Nah, kira-kira apa sih? Nah, ini contoh yang bukan konduktor. Kalau ini bukan konduktor ini. Kayak gini ini bukan konduktor. Ini apa? Ada sutil tapi dari kayu. Terus ini lap. Ini dari plastik. Terus ini dari kaca. Itu bukan konduktor. Ini contoh-contoh bukan konduktor. Yang tadi contoh konduktor
Nah, yang ini contoh konduktor, yang ini bukan konduktor. Dari situ apa yang bisa kalian simpulkan? Kalau konduktor itu selalu kayak gimana? Besi. Konduktor selalu logam. Terbuat dari logam konduktor. Terus apa lagi? Besi ya. Besi itu termasuk logam ya. Terus apa lagi? Aluminium. Aluminium itu juga termasuk logam. Oke, hebat. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa konduktor itu apa sih yang bisa kamu simpulkan dari contoh dan bukan contoh tersebut tentang benda konduktor? Nah, kita lihat ya. Oke, konduktor itu benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, semua benda yang terbuat dari logam itu bisa dinamakan konduktor. Benda-benda konduktor terbuat dari logam. Nah, apa sih pengertian konduktor itu? Nah, konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Jadi dia bisa menghantarkan panas dengan baik. Seumpama kayak kemarin kita sudah percobaan ya, sendok dimasukkan ke air panas. Nah, itu lama-lama nanti sendoknya itu akan panas. Nah, itu hantaran panasnya dari yang bawah sampai yang kita pegang, sendok yang kita pegang, dari yang di dalam air sampai sendok yang kita pegang, yang bagian ujung yang kita pegang itu hantarannya baik ya. Jadi terjadi hantaran yang baik. Terus benda-benda konduktor itu dapat digunakan untuk mempercepat perpindahan kalor. Jadi kalau untuk mempercepat perpindahan kalor kita gunakan benda-benda konduktor atau benda-benda yang terbuat dari logam. Jadi konduktor itu adalah benda-benda penghantar panas yang baik ya. Yang baik. Nah, apa itu isolator? Ada yang tahu isolator? Apa isolator? Benda yang tidak dapat menghantar panas. Tidak dapat menghantar panas. Benda yang tidak dapat menghantar panas. Coba kita lihat ya, hebat. Oke. Isolator adalah benda-benda penghantar panas yang buruk atau tidak dapat. Jadi ada yang bisa menghantarkan tapi buruk ya. Fungsinya itu isolator adalah menghambat perpindahan panas atau kalor. Jadi gunanya isolator itu untuk menghambat. Contoh, kamu kalau ini contohnya yang bukan konduktor ini adalah contoh-contoh isolator. Kegunaannya, coba kamu kalau Umi mau masak, kamu lihat. Biasanya kalau udah mateng itu diambil pakai kain ini biar tidak panas. Nah, itu Umimu sedang menerapkan perpindahan panas ya. Jadi kalau seumpama kenapa panci yang panas itu kita nggak langsung ambil aja gini nggak ambil aja, selalu pakai lap ini karena lap ini bisa menghambat panasnya. Jadi biar nggak panas kita pakai gombal atau lap ya. Ini pancinya seumpama kita harus pakai lapnya itu biar tidak panas. Nah, ini adalah benda-benda isolator. Nah, kalau kamu bikin masakan ya, terus masaknya pakai ini, pakai kayu ini, kalau kamu pakai kayu ini nggak akan terasa panas. Beda kalau ketika kamu pakai yang aluminium semuanya, semua aluminium itu bahkan terasa panas. Kalau kamu taruh di makanan yang panas, jadi di panci, kamu kasih, kamu bisa coba di rumah. Kamu punya panci, kamu isi air, coba kamu kasih yang kayak gini, spatula kayak gini, tapi yang satunya kayu, yang satunya coba kamu kasih yang aluminium semua. Maka yang terasa panas akan yang aluminium. Kenapa? Karena dia penghantar panas yang baik, sedangkan kayu, plastik itu penghantar panas yang buruk atau tidak dapat menghantarkan sama sekali. Nah, untuk ini bukan kacanya ya, tapi ininya loh, ebonitnya, yang atas hitam ini. Ini biasanya nggak panas kan? Kalau kamu coba, biasanya kita punya panci, ada ebonitnya ini di atas ini. Untuk apa? Biar nggak panas, kita bisa buka pancinya ya. Ini isolator.
Nah, perhatikan gambar berikut. Panci ini adalah benda yang punya bagian konduktor dan isolator sekaligus. Coba tunjukkan yang mana konduktornya, yang mana isolatornya. Konduktor yang bawah. Yang Potongannya. satu-satu coba. Siapa yang mau? Isolator potongannya. Hasan udah tadi. Coba siapa yang belum? Coba. Oke, Zaki, ya Rosid habis ini. Ya, sudah. Ini bagian ini termasuk konduktor atau isolator, Mas Zaki? Ini yang sudah gini, tunjuk-tunjuk gini. Isolator. Ini isolator. Ini ya. Oh, Oke. Isolator apa konduktor? konduktor. Konduktor. Oke, sudah tanya yang lainnya. Coba Mas Kenzi. Mana? Ini termasuk konduktor atau isolator, Mas Kenzi? Konduktor. Konduktor. Oke. Mas siapa ya? Mbak Aiwes. Mbak Mutiara Malika. Yang ini termasuk konduktor atau isolator, Mbak? Ngapain Malika? Yang ini. Ini loh. Konduktor atau isolator? Ini loh. Konduktor, Konduktor karena terbuat dari logam dan dia penghantar panas yang baik. Jadi biar cepat kamu masaknya, nah kamu gunakan alat-alat ini. Oke, Mas Syahada, coba kalau yang sebelah ini termasuk konduktor atau isolator, Mas? Yang Ustazah tunjuk ini. Itu isolator, Ustazah. Kenapa kok isolator, Mas? Karena Terbuat dari terbuat dari karet, Ustazah. ada yang terbuat dari ebonit ya, ebonit atau karet bisa. Ini ada yang terbuat dari plastik juga bisa. Dia itu menghambat panas. Nah, kita lihat ya. Oke, ini bagian isolatornya, yaitu menghambat perpindahan kalor. Sedangkan ini bagian konduktornya, gunanya mempercepat perpindahan kalor. Sudah bisa ya, isolator dan konduktor. Bentar. Bisa di itu. Nah, tebak-tebak hore yuk. Nah, ini. Ini benda apa? Ada yang tahu? Buat bolongin kalau ada botol bekas. Namanya apa? Bener, buat bolongin. Ini panas ujungnya ya. Solder. Namanya solder. Ada yang tahu cara kerjanya gimana? Gimana cara kerjanya solder? Dipanaskan, Ustazah. Dipanaskan. Kita lihat ya gimana caranya solder listrik. Nah, ini cara kerjanya seperti ini. Kita lihat ya. Nah, sudah ya, itu cara kerjanya solder. Jadi dipanaskan ujungnya biar untuk nambal-nambal di alat-alat elektronik. Nah,
dari situ kira-kira perpindahan panas apakah yang terjadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Satu-satu, perpindahan panas apa yang terjadi di solder tadi? Konduksi, konveksi, atau radiasi? Perpindahan. Konduksi. Sebentar ya, sebentar. Ya, namanya konduksi. Perpindahan panas yang terjadi itu konduksi. Coba Mbak Akila jelaskan kenapa kok konduksi, Mbak Akila? Nyalakan. Iya, kenapa? Kenapa kok tadi temanmu bilang perpindahan panas yang terjadi pada solder tadi itu perpindahan panasnya konduksi. Kira-kira kenapa? Kenapa? Kenapa kok namanya konduksi? Bingung. Oh, bingung. Bingungnya kenapa, Mbak? Bingung ininya loh. Termasuk konduksi, konveksi, atau radiasi gitu dah bingungnya. Iya. Oh ya. Oke, kalau konduksi itu biasanya ada benda logam ya. Benda logam dimasukkan ke panas, dia akan terasa panas. Semua yang seperti itu dinamakan konduksi. Jadi ketika ada panas, ada logam, terus kalau kita sentuh lama-kelamaan kayak seumpama panci lah kita panaskan. Panci kita panaskan lama-lama akan kita taruh di atas api, lama-lama akan panas. Nah, perpindahan panas seperti itu namanya konduksi. Nah, kalau konveksi kalau konveksi itu ada pertukarannya. Contoh ya, angin darat, angin laut. Kalau angin darat itu dia akan menuju ke darat dan laut gini. Jadi ada pertukaran. Contoh lagi kalian masak air itu ada blukutuk kan. Nah, blukutuk itu perpindahannya. Blukutuk itu sebenarnya yang blukutuk kubu bawah dia menuju ke atas. Nah, yang atas blukutuk atas menuju ke bawah gitu terus terjadi pertukaran tuh namanya konveksi. Kalau radiasi itu nggak pakai apa-apa, kita duduk di sini, ada matahari, ada lampu, kita terasa panas, itu radiasi. Langsung kayak gitu. Jadi konveksi itu kamu lihat dulu. Pokoknya ya, kalau konduksi itu ada benda, terasa panas ya. Bendanya itu terbuat dari logam, ditaruh di tempat panas kok rasanya ikut panas, berarti dia ada perpindahan konduksi ya. Oke? Oke, sekarang ada yang angkat tangan ini. Ada yang angkat tangan ini siapa ya? Oke, Mas Abdullah. Coba Mas Abdullah. Perpindahan panas apa yang terjadi Abdullah pada solder tadi, Mas? Konduksi. Kenapa kok konduksi, Mas? Karena kan dipanaskan. Dipanaskan akan ada logamnya. Meleleh. Hebat. Oke, apa gunanya alat tersebut? Coba gunanya solder apa? Coba yang lainnya. Coba yang tilmit. Kalau ada botol bekas buat apa gitu dibolongnya pakai solder. Jadi untuk nambal ya istilahnya. Kayak lilin itu kan nambal-nambal. Dia tuh dipanasin nanti ada yang leleh. Nah, yang lelehnya tuh untuk menambal. Nah, hebat. Manakah bagian yang mempercepat kalor? Ya, ini maksudnya bagian yang konduktornya yang mana dari solder tadi? Yang konduktornya yang mana? Solder itu konduktornya sebelah mana? Nah, yang mana? Yang logam di depannya, Us. Yang atasnya, yang ujungnya itu ya, yang logam. Kalau yang isolatornya yang mana? Yang buat pegangannya itu. Yang buat pegangan kita biasanya terbuat dari plastik. Nah, itu untuk isolatornya. Sebentar ya, ada yang sudah mute ya karena lumayan. Nah, tadi ya sudah paham ya tentang konduktor dan isolator.
Nah, ini cara menghambat dan mempercepat kalor. Nah, kalau perpindahannya itu konduksi, maka menghambatnya gunakan benda-benda yang sifatnya isolator. Kalau mempercepat, itu gunakan benda-benda yang konduktor. Nah, kalau konveksi, cara menghambat perpindahan panasnya ya apa? Kalau kamu godok air, gimana caranya agar tidak terjadi perpindahan panas? Ya, kamu harus matikan apinya atau kamu kecilkan apinya kalau konveksi ini ya. Kalau ini, konveksi untuk mempercepat perpindahan kalornya. Kalau konveksi, kamu seumpama memasak air, kalau ingin cepat matang, maka airnya harus apinya harus dibesarkan biar cepat matang. Kalaupun radiasi juga seperti itu. Bagaimana cara menghambatnya? Ya menjauhi atau memadamkan sumber panas. Contoh kalau kita nggak mau kepanasan, ya kamu minggiro, jangan malah di tengah-tengah lapangan kayak gitu ya. Nah, ini mempercepat perpindahan kalor. Kalau kamu ingin jemur baju supaya kering cepat, kamu harus segera letakkan di tempat yang panas banget. Nah, itu cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Oke. Itu aja yang Ustazah mau sampaikan hari ini, yaitu tentang isolator dan konduktor. Adakah yang mau bertanya? Ada? Abdullah ini tanya apa tadi? Aksan tanya apa tadi? Aku mau tanya apa ya? Ada? Oh iya. Kenapa kok panci terus pakai konduktor? Harus pakai konduktor, Us? Kenapa nggak pancinya pakai isolator aja, Us? Oke, kalau panci kamu pakai konduktor yang bagian pancinya itu kamu pakai isolator, kira-kira kamu kalau seumpama masak jadi gimana? Jadi lama kan? Nah, kamu tahu itu kuali yang biasanya orang dulu pakai tanah liat itu. Nah, itu masaknya tuh butuh waktu yang lama sekali. Karena memanaskannya dia tuh menghambat panas ya. Karena kuali yang dari tanah itu dia menghambat panas, itu lama sekali untuk masaknya. Terus lagi kalau seumpama panci terbuat dari plastik, terus dia bukan tipe plastik yang tahan panas, kira-kira apa yang terjadi? Meleleh kan? Meleleh ya, bisa meleleh. Plastiknya itu lama-lama leleh. Ada jenis plastik yang bisa tahan panas ya, bisa masuk microwave, ada yang enggak gitu. Nah, yang kalau enggak, seumpama kita taruh di atas api, apa yang terjadi? Yo akan leleh gitu. Wong ditaruh di microwave aja leleh, apalagi di api yang suhunya lebih tinggi. Jadi, kenapa kok pakai konduktor usia? Untuk mempercepat panas ya, untuk mempercepat seumpama kamu ngodok air ya biar cepat mateng gitu. Kalau seumpama kamu pakai yang menghambat ya, contoh kalau plastik nanti leleh. Kalau seumpama pakai ebonit atau apa, kira-kira ya lama, kamu bisa tapi lama gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada ya? Mau lagi. Mau lagi apa? Kan ada konduksi, konveksi, sama satu lagi kita, Paus. Radiasi. Ya. Cara beda konveksi sama radiasi itu apa? Sama tadi. Konveksi sama radiasi beda banget. Hampir sama itu konveksi sama konduksi. Ya, konduksi. Oh, oke. Yes, konduksi sama radiasi. Coba ya. Kalau seumpama kamu di atasnya api, ya, di atasnya api, kamu kasih panci, ya, kamu nyalakan kompor, kasih api. Tanganmu kamu taruh di atas gini, di atasnya panci itu, rasanya gimana? Tangan taruh di atas panci yang mendidih. Panas. Panas. Nah, waktu kamu taruh itu terjadinya apa? Radiasi. Karena kamu nggak nyentuh apapun, tapi kamu taruh ini seumpama pancimu ya, ini panci, ini bawahnya kompor. Kamu taruh tanganmu di sini. Nah, itu perpindahan panasnya adalah radiasi. Kenapa? Karena langsung dari sini ini panas, panci yang panas, kamu taruh di sini. Tanganmu kerasa panas, itu radiasi. Beda lagi kalau ini panci panas, terus kamu nyari
nyari sendok, Mama, kamu pegang sendok. Sendoknya kamu masukkan ke air ya, ke air yang panci yang isinya air ini. Lama-lama sendokmu terasa panas ya, tapi nggak langsung kan. Awal kan mungkin nggak kerasa ya. Nah, itu terjadi konduksi. Jadi ada bendanya yang apa ya? Yang menghubungkan kamu dengan panas itu. Jadi ada yang menghubungkannya. Jadi ada yang penghubungnya. Ini ada sendok, ini panas. Kamu kan nggak langsung nyentuh kan? Ada bendanya kan di sini. Kamu baru kerasa panas setelah menyentuh sendok itu tadi. Beda dengan radiasi. Radiasi itu kamu nggak perlu sendok, tanpa perantara apapun kamu taruh di atasnya, itu kerasa panas. Jadi bedanya kamu ya, konduksi itu ada bendanya. Bendanya itu terbuat dari logam. Ya, kalau radiasi itu nggak pakai apapun, langsung, woi kerasa panas. Kamu di atasnya api unggun, di sekitarnya api unggun terasa panas, kayak gitu ya. Fahim tuh? Masih bingung? Apa-apa nggak kedengeran? Ada masih bingung? Jadi kalau konduksi itu ada bendanya ya, bendanya terbuat dari logam, kamu sampai merasa panas, nah itu konduksi. Kalau radiasi itu nggak pakai apapun, nggak ada bendanya, nggak ada apapun, kamu kerasa panas. Nah itu, tapi kamu di bawah sinar matahari, nah kayak gitu, terus di depannya kompor, kamu kerasa panas, ya itu langsung panasnya langsung ke tubuhmu tanpa kamu megang apapun, itu radiasi. Kalau konduksi itu ada bendanya, jadi kamu pegang sendok aluminium, kamu taruh di panci yang panas, lama-lama sendokmu panas, nah itu konduksi. Kayak gitu ya. Fahim tuh? Sudah paham? Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Aku Us. Ya Mas Aksan. Kapan masuk sekolah Us? Nah, Ustazah juga bertanya-tanya kalau itu. Saya juga pingin loh ketemu sama kalian. Ustazah juga kangen, karena beda ya. Di Zoom dengan ketemu langsung tuh bakal beda ya. Nah, doakan aja Saya selesai. Apa sekolah dan kadang nggak sama pelajaran. Apa Mas Hafiz? Hafiz tas siapa nih? Saya itu kangen teman-teman ada sama sekolahnya, tapi nggak kangen pelajaran. Ya enggak sih, ya kangen semuanya ya. Enggak, saya enggak. Kangen sama teman-teman aja, nggak kangen sama pelajarannya. Mantap. Enggak. Oke, ya doakan semoga bisa selesai, nanti kalian bisa ketemu lagi. Ustazah juga rindu ya. Oke, sudah ya, nggak ada yang ditanyakan. Pembelajaran hari ini dan minggu lalu yang video konduksi konveksi radiasi itu akan jadi evaluasi di hari Jumat. Nah, akan ada evaluasi dari Jumat, insya Allah, tapi enggak tes lisan. Biasanya kan kita tes lisan, nanti Ustazah kasih game aja ya. Karena biasanya kita tes lisan, karena pagi Ustazah ada urusan, jadi kemungkinan Ustazah beri game ya. Oke? Ada tugas? Nggak ada tugas, tugasnya ya hari Jumat itu nanti waktu evaluasi. Untuk hari ini kita nggak ada tugas karena tugasnya sudah banyak ya. Tadi udah ada bahasa Inggris yang tilmid ya. Yang tilmida nggak tahu ada PAI nggak tadi PR-nya. Udah ya, Ustazah cukupkan pembelajaran hari ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, silahkan dipelajari lagi pembelajaran hari ini untuk evaluasi di hari Jumat ya. Evaluasi di hari Jumat usahakan sebaik mungkin. Oke? Hari ini nggak ada tugas, kita doa dulu, jangan langsung keluar. Doa setelah belajar dan doa kafaratul majelis. Yuk doaan. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.